Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Putri Nelan, NIM B117312 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang lebih kita kenal dengan istilah PKPU dan beberapa contoh kasus dari kepailitan itu sendiri. Selamat menyaksikan. Teman-teman pernah mendengar istilah pailit? Dan apa sih kepailitan itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Apa saja syarat untuk dapat dinyatakan pailit? Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit. Pertama, debitor harus mempunyai 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Siapakah yang dapat mengajukan kepailitan? Yang dapat mengajukan kepailitan ialah debitur, kreditur, Bank Indonesia, Jaksa Penuntut Umum, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri. Sebagai salah satu contoh kepailitan ialah kasus pailitnya stasiun televisi TPI. TPI pertama kali didirikan oleh Siti Hardijanti Rukmana atau yang lebih kita kenal dengan Mbak Tutut. TPI diresmikan pada 23 Januari 1991 di bawah naungan TVRI dengan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Hum. Pada pertengahan 1990-an, TPI keluar dari naungan TVRI dan beralih menjadi stasiun musik dangdut. Pada tahun 2002, posisi hutang TPI sudah mencapai 1.634 triliun. Dengan kondisi seperti ini, Mbak Tutut meminta bantuan kepada Haritanu untuk membayar hutang-hutangnya. Sebagai catatan, Haritanu akan dijadikan Direktur Utama PT Bimantara Cipta. Akhirnya, PT Bimantara Cipta Tbk membayar hutang-hutang Mbak Tutut dengan kompensasi akan mendapatkan 75% saham TPI. Akhirnya, PT Bimantara Cipta Tbk membayar hutang-hutang Mbak Tutut dengan kompensasi akan mendapatkan 75% saham TPI. Kedua belah pihak melalui PT Berkah Karya Bersama sepakat dan melakukan pengalihan 75% saham TPI kepada BKB pada Februari 2000. Namun, pada 2004 diketahui bahwa subwo yang telah dilunasi oleh TPI diperjualbelikan dari Villa Goa Limited kepada Ground Capital Global Limited pada 27 Desember 2000. Pada pertengahan 2009, PT Ground Capital Global Limited memohonkan pailitnya TPI. Pemohon dalam permohonan pailitnya mengklaim bahwa termohon memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada 14 Oktober 2009, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat. Kita telah selesai membahas mengenai kepailitan. Sekarang kita akan membahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran hutang. Apa sih penundaan kewajiban pembayaran hutang itu? Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang ialah kesempatan yang diberikan oleh debitor untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara melakukan pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditor. Penundaan kewajiban pembayaran hutang ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, penundaan kewajiban pembayaran hutang tetap, dan yang kedua, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Siapakah yang dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang? Penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat diajukan oleh debitor, kreditor, Bank Indonesia dalam hal debiturnya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah dana pensiun, badan usaha milik negara, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi. Lalu, siapa saja pihak-pihak dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang? Ada 9 pihak dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pertama, kreditur, kedua, debitur, ketiga, Bank Indonesia, yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal, yang kelima, Menteri Keuangan, yang keenam, Hakim Pengawas, yang ketujuh, pengurus, yang kedelapan, panitia kreditor, yang kesembilan, ahli. Nah, kapankah penundaan kewajiban pembayaran hutang itu berakhir?
Penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat berakhir atas permintaan hakim pengawas, atas permintaan salah satu debitur, dan atas prakarsa dari pengadilan niaga dengan meninjau beberapa hal. Sekian penjelasan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.